Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan qayyiman liyundhira ba'san shadida. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki berupa materi, makanan, minuman. Untuk apa rezeki makanan, minuman, buah-buahan? Untuk kebutuhan fisik kita. Karena tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa buah-buahan, sayur-sayuran, maka tubuh kita ini akan menjadi lemah dan akhirnya kekurangan vitamin, kekurangan kebutuhannya, dan lama-lama manusia ini akan bisa sakit dan akhirnya meninggal. Allah bukan hanya menyediakan kepada kita rezeki materi, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita rezeki rohani. Apa itu rezeki rohani yang Allah turunkan untuk kita? Yaitu Al-Quranul Karim. Sebagaimana fisik kita ini kalau kekurangan makanan dan minuman akan menjadi lemah, sakit, yang akan menyebabkan berbagai macam musibah-musibah, penderitaan-penderitaan, maka begitu juga dengan jiwa kita, ruh kita. Ketika ruh kita ini tidak mengkonsumsi vitamin rohani, vitamin jiwa, maka jiwa kita ini akan lemah, jiwa kita ini akan sakit, dan akhirnya akan mengalami kematian. Apakah itu vitamin, makanan bagi jiwa dan hati kita? Dialah Al-Quranul Karim, dialah Al-Quran. Karena itu di dalam Al-Quran kita bisa temukan ketika Allah berbicara tentang hujan, tidak lama kemudian Allah berbicara tentang Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum." Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, dan menurunkan dari langit itu hujan yang dengannya dikeluarkanlah berbagai macam buah-buahan agar menjadi rezeki bagi kami. Dan yang menarik setelah itu Allah berbicara tentang Quran. Jika kalian ragu tentang Al-Quran ini, maka buatlah semisal Al-Quran ini. Ada apa hubungan hujan dengan Al-Quran? Jika tanpa hujan, bumi ini akan menjadi kering. Bumi ini akan menjadi kering kerontang, tumbuh-tumbuhan akan mati, manusia akan mati. Maka tanpa Al-Quran, Al-Quran itu seperti air hujan, dan hati kita seperti tanah. Bayangkan jika tanah hati kita ini tidak disirami dengan Al-Quran, maka tanah yang bernama hati kita ini akan kering, akan gersang, akan mengalami kematian. Jika kematian fisik memisahkan kita dari dunia, maka kematian jiwa dan hati adalah memisahkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kita bukan hanya harus mensyukuri nikmat-nikmat material seperti makanan, harta, minuman, tetapi kita juga harus mensyukuri nikmat imaterial, nikmat rohani berupa diturunkannya Al-Quran. Pertanyaannya, sudahkah kita mensyukuri Al-Quran ini sebagaimana kita mensyukuri ketika kita menerima makanan dan minuman? Sudahkah saat hati kita ini lapar, haus, kita segera memberikan makanan Al-Quran, nutrisi Al-Quran ke dalam hati ini? Sebagaimana ketika fisik kita lapar, kita segera mencari makanan untuk memenuhi kebutuhan fisik kita. Ketika fisik kita ini haus, kita segera mencari minuman untuk memenuhi kebutuhan hausnya. Sudahkah kita
ketika kita lapar secara rohani, kita mendekat kepada Allah. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah mengapa Al-Quran sering menggunakan kata alhamdulillah untuk turunnya Al-Quran. Sebagaimana alhamdulillah pun Allah gunakan ketika Allah menciptakan alam materi ini. Dalam konteks alam materi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan alam semesta dan menciptakan aneka kegelapan dan cahaya. Dalam konteks alam semesta, materi, alam materi, Allah menggunakan alhamdulillah. Tapi juga dalam konteks turunnya Al-Quran, Allah juga menggunakan kata alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab Al-Quran. Kenapa demikian? Karena kedua-duanya adalah nikmat. Tapi ingat, Allah memberikan nikmat materi ini kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan. Akan tetapi Allah hanya memberikan nikmat Al-Quran ini khusus kepadamu, wahai manusia. Dan tahukah kita apa itu Al-Quran itu? Al-Quran itu adalah firman Allah. Siapa yang maha perkasa? Allah. Siapa yang maha penyayang? Allah. Siapa yang maha memelihara? Allah. Siapa yang maha tahu? Allah. Ketika Anda berinteraksi dengan Al-Quran, Anda sedang berinteraksi dengan Allah. Kalau Anda ingin bicara kepada Allah, maka salatlah. Tapi kalau Anda ingin mendengarkan Allah bicara kepada Anda, maka bacalah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran, dengarkan Al-Quran. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.